Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Naila Istiana dari 10 Farmasi A. Hari ini aku akan menjelaskan tentang simbol-simbol bahaya. Yuk simak. Sebelumnya yuk ketahui dulu apa sih simbol bahaya itu. Simbol bahaya adalah lambang yang digunakan untuk mengetahui akan adanya bahaya yang beresiko di suatu tempat. Setelah mengetahui apa itu simbol bahaya, berikutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh simbol bahaya. Yuk. Yang pertama, eksplosif. Bahan yang mudah meledak. Ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab. Misalnya nih, karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lainnya, atau karena adanya sumber percikan api. Ledakan pada bahan kimia. Contoh-contoh bahan kimia dengan sifat eksplosif, misalnya TNT, amonomium nitrat, dan nitroselulosa. Bekerja dengan bahan kimia yang mudah meledak membutuhkan pengaman praktis sekaligus pengetahuan. Menghindari hal-hal yang dapat memicu ledakan sangat penting dilakukan untuk mencegah resiko fatal bagi keselamatan diri. Selanjutnya terdapat flammable. Bahan kimia yang diberi label ini biasanya bersifat mudah terbakar. Flammable. Bahan yang mudah terbakar terbagi menjadi dua jenis, yaitu extremely flammable, amat sangat mudah terbakar, dan highly flammable, sangat mudah terbakar. Contoh bahan bersifat flammable dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, zat terbakar langsung. Contohnya aluminium, alkil, fosfor. Keamanannya, hindari kontak bahan dengan udara. Yang kedua, gas amat mudah terbakar. Contohnya butane dan propane. Keamanannya, hindari kontak bahan dengan udara dan sumber api. Yang ketiga, ada cairan mudah terbakar. Contohnya asteon dan benzene. Keamanannya, jauhkan dari sumber api atau loncatan bunga api. Dan yang terakhir, ada zat sensitif terhadap air, yakni zat yang membentuk gas mudah terbakar bila terkena air atau api. Simbol-simbol bahaya yang ketiga adalah oxidizing. Bahan kimia yang diberi label ini biasanya bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas. Contoh bahan kimia dengan sifat ini misalnya hidrogen peroksida dan kalium proklorat. Bila suatu saat kita bekerja dengan kedua bahan tersebut, hindarilah panas, reaktor, serta bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya. Frase R untuk bahan pengoksidasi. Yang keempat ada toksik. Bahan kimia yang diberi label ini biasanya bersifat beracun yang dapat mengakibatkan keracunan akut dan kronis. Bahkan bisa sampai menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi loh. Contoh bahan kimia yang bersifat beracun atau toksik, misalnya arsen triklorida dan merkuri klorida. Bekerja dengan bahan-bahan tersebut harus memperhatikan keselamatan diri. Hindari kontak langsung dengan kulit, menelan, serta gunakan selubung masker untuk mencegah uapnya masuk melalui pernafasan. Yang kelima terdapat korosif. Bahan kimia yang diberi label ini biasanya menunjukkan suatu bahan bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. pH dari bahan kimia bersifat korosif lazimnya berada pada kisaran kurang dari 2 dan lebih dari 11,5. Beberapa contoh bahan dengan simbol ini misalnya belerang oksida dan klor. Jangan menghirup udara dari bahan ini. Jangan pula membuat kontak langsung dengan mata dan kulit Anda.
Yang keenam ada danger for environmental. Bahan kimia yang diberi label ini biasanya menunjukkan suatu bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan. Melepasnya langsung ke lingkungan, baik ke tanah, udara, perairan, atau mikroorganisme dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Beberapa contoh bahan dengan simbol ini, misalnya tetraklorometan, tributil timah klorida, dan petroleum bensin. Yang ketujuh ada harmful irritant. Bahaya kimia yang diberi label ini biasanya menunjukkan adanya resiko kesehatan jika bahan kimia masuk melalui pernafasan, inhalasi, melalui mulut, ingestion. Harmful irritant, bahaya iritasi. Contoh bahan kimia bersifat racun misalnya arsen triklorida dan merkuri klorida. Bekerja dengan bahan-bahan tersebut harus memperhatikan keselamatan diri, hindari kontak langsung dengan kulit, menelan, serta gunakan selubung masker untuk mencegah uapnya masuk melalui pernafasan. Simbol bahan kimia berbahaya yang berikutnya yaitu simbol bahaya kesehatan serius. Simbol ini menunjukkan bahan kimia yang dapat menyebabkan kerusakan serius dan jangka panjang pada kesehatan. Bahaya kesehatan serius bisa berakibat fatal jika tertelan dan memasuki saluran udara. Dapat menyebabkan kerusakan pada organ, dapat merusak kesuburan atau janin. Dikhawatirkan juga merusak kesuburan atau janin. Dapat menyebabkan kanker, dikhawatirkan juga dapat menyebabkan kanker. Dapat menyebabkan cacat genetik. Dikhawatirkan juga dapat menyebabkan cacat genetik, dapat menyebabkan gejala alergi atau asma atau kesulitan bernafas jika terhirup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.